maka sibukkanlah dirimu dengan memperbaiki hati. Di zaman media sosial ini, semua orang ingin tampil sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah merasa bingung melihat dunia yang begitu sibuk? Orang-orang berlomba-lomba dalam banyak hal. Tapi, apakah mereka berlomba di jalan yang benar? Hari ini, kita akan merenungkan sebuah nasihat luar biasa dari para hukama atau orang-orang bijak di masa lalu. Nasihat ini berisi 6 hal yang harus kita perhatikan agar tidak salah arah dalam hidup. Siap yuk, kita mulai. Para hukama berkata, apabila manusia sibuk dengan 6 perkara, maka sibukkanlah dirimu dengan 6 perkara yang lain. Ini adalah panduan agar kita tidak ikut-ikutan tren yang salah, melainkan fokus pada apa yang benar-benar bernilai di hadapan Allah. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, apabila manusia sibuk dengan banyaknya amal, maka sibukkanlah dirimu dengan baiknya amal. Coba kita renungkan. Sering sekali kita dengar orang bangga, saya sudah sedekah sekian banyak, atau saya sudah sholat malam sekian rakaat. Banyaknya amal itu terdengar hebat. Tapi, apakah jumlah adalah segalanya? Ternyata tidak. Kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Amal yang banyak, tapi dilakukan dengan riya, dengan niat pamer, atau tanpa ilmu, bisa jadi sebaliknya. Sedikit amal, mungkin hanya 2 rakaat salat duha, atau sedekah kecil, tapi dilakukan dengan hati yang tulus ikhlas, hanya untuk Allah, dan sesuai tuntunan, itu jauh lebih berat timbangannya. Jadi, daripada mengejar angka, mari kita kejar kualitas. Pastikan niat kita lurus, dan cara kita benar. Yang kedua, apabila manusia sibuk dengan amalan sunnah, maka sibukkanlah dirimu dengan menyempurnakan kewajiban. Amalan sunnah itu indah, seperti salat rawatib, puasa Senin Kamis, atau membaca Al-Quran setiap hari. Tapi, jangan sampai semangat mengerjakan yang sunnah membuat kita lalai dari yang wajib. Contoh sederhananya, seseorang begitu semangat salat tahajud setiap malam sampai-sampai ia ketiduran dan melewatkan salat subuh. Ini keliru. Salat subuh itu fardu, kewajiban. Tahajud itu sunnah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman bahwa amalan yang paling dia cintai adalah apa yang dia wajibkan atas hambanya. Jadi, prioritaskan yang wajib dulu. Pastikan salat 5 waktu kita sempurna, puasa Ramadan kita terjaga, zakat kita tertunaikan. Setelah itu, baru kita hias dengan amalan-amalan sunnah. Yang ketiga, apabila manusia sibuk memperbaiki penampilan luar, maka sibukkanlah dirimu dengan memperbaiki hati. Di zaman media sosial ini, semua orang ingin tampil sempurna. Pakaian bagus, wajah menawan, pose terbaik. Tapi, Allah tidak melihat casing kita. Allah melihat isi hati kita. Hati adalah raja bagi seluruh anggota tubuh. Jika hatinya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika hatinya kotor, penuh dengki, iri, atau sombong, maka sebagus apapun penampilan luarnya, amalnya bisa menjadi tidak bernilai. Mari kita lebih sering bercermin ke dalam diri. Apakah hati kita sudah bersih? Apakah kita sudah ikhlas dalam setiap perbuatan? Memperbaiki batin jauh lebih utama daripada sekadar memoles yang tampak di luar. Karena hati yang bersih akan memancarkan cahaya pada wajah dan perbuatan kita. Poin keempat, apabila manusia sibuk mencari-cari aib orang lain, maka sibukkanlah dirimu dengan aib dirimu sendiri. Ini seperti tamparan keras untuk kita semua. Betapa mudahnya lidah ini mengomentari kekurangan orang lain. Si fulan begitu, si fulan begini. Kita asyik menjadi juri bagi kehidupan orang lain. Padahal kita sendiri punya segudang aib dan dosa yang mungkin hanya Allah yang tahu. Orang yang bijak adalah orang yang sibuk mengintrospeksi dirinya. Ia sadar betul bahwa ia tidak sempurna,
sehingga tidak ada waktu untuk menghakimi orang lain. Sibuklah memperbaiki diri, menambal kekurangan kita, dan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Dengan begitu, kita akan menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak mudah merendahkan sesama. Selanjutnya, yang kelima, apabila manusia sibuk membangun dunia, maka sibukkanlah dirimu dengan membangun akhirat. Lihatlah, di sekitar kita, orang berlomba membangun rumah mewah, mengejar karier setinggi langit, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Itu tidak salah. Tapi jangan sampai itu menjadi tujuan utama hidup kita. Ingat, dunia ini hanya tempat singgah, sementara akhirat adalah tujuan kita yang abadi. Harta, tahta, dan semua kemewahan dunia tidak akan kita bawa mati. Yang akan menemani kita di alam kubur adalah amal saleh. Jadi, jadikanlah dunia ini sebagai ladang untuk menanam kebaikan yang akan kita panen di akhirat. Bekerja boleh, kaya pun boleh, tapi niatkan semua itu untuk ibadah dan untuk bekal pulang ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu surga. Dan yang terakhir, poin ke-6, apabila manusia sibuk mencari keridaan makhluk, maka sibukkanlah dirimu dengan mencari keridaan Allah. Ini adalah sumber ketenangan sejati. Mencari pujian dan pengakuan dari semua manusia adalah pekerjaan yang mustahil dan sangat melelahkan. Kita menyenangkan si A, bisa jadi si B tidak suka. Kita mengikuti kemauan si C, bisa jadi si D kecewa. Tidak akan pernah ada habisnya. Tapi, jika kita fokus mencari satu keridaan saja, yaitu keridaan Allah, maka semuanya akan menjadi mudah. Ketika Allah sudah ridha pada kita, maka Allah akan membuat hati manusia pun ridha pada kita. Hati akan menjadi tenang, tidak lagi goyah oleh komentar atau penilaian orang lain. Cukup bagi kita penilaian dari Allah. Jadi, sahabat sekalian, ke-6 nasihat ini adalah kompas hidup agar kita tidak tersesat dalam keramaian dunia. Mari kita fokus pada kualitas amal, bukan kuantitasnya. Prioritaskan kewajiban sebelum yang sunnah. Perbaiki hati, bukan hanya penampilan. Sibuklah dengan aib diri sendiri, bukan aib orang lain. Bangunlah akhirat, bukan hanya dunia. Dan carilah keridaan Allah, bukan keridaan manusia. Semoga kita semua bisa mengamalkan nasihat berharga ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.